Itu aja. Baik, di sini kita akan membahas tentang gas. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang gas di dalam kimia, kita harus mengerti dahulu bagaimana sih sifat wujud gas ini. Jadi sifat asli dari wujud gas ini apa? Karena kenapa? Karena di kimia itu nanti akan banyak fenomena-fenomena kimia yang berkaitan tentang gas yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan kita melihat fenomena tersebut. Ini hanya dapat dijelaskan apabila kita mengetahui sifat dari gas tersebut. Nah, yang pertama adalah kita dalam kimia pasti kenal yang namanya atom. Nah, untuk gas tersebut, untuk atom ini adalah atom itu kan adalah suatu penyusun dari suatu zat kan. Atom adalah penyusun dari suatu zat. Demikian pula atom itu menyusun molekul gas juga. Jadi molekul gas ini tersusun dari atom dalam jumlah mol tertentu. Itu yang tidak boleh kita lupakan. Nah, selanjutnya adalah sifat gas yang kedua, yaitu bahwa dia menempati ruangan. Gas itu sifatnya menempati ruangan. Menempati ruangan, memenuhi ruangan yang ditempatinya. Seperti yang kita gambar di sini, bahwasanya gas itu memenuhi ruangan yang ditempatinya. Maka jika kita ingin mengetahui volume dari suatu gas dalam satu wadah, kita asumsikan seperti gambar di sini ada silinder berisi suatu gas yang spesifik, mungkin gasnya nitrogen. Kita ingin tahu berapa sih gas nitrogen dalam wadah ini. Ya kita tinggal ukur saja itu ruangan wadahnya itu berapa volume dari wadah tersebut. Volume dari wadah tersebut menunjukkan seberapa banyak volume dari gas yang ada dalam wadah tersebut. Begitu. Itu nomor 2. Lalu yang ketiga adalah sifat gas yang selalu bergerak bebas kemana-mana. Karena bergerak bebas kemana-mana, dia pun akan selalu menekan selalu menekan bagian-bagian ruangannya, menekan ke segala arah. Karena ada sifat menekan di sini, dia bergerak lalu menekan. Nah, biasanya itu kita sebut dengan tekanan. Kita tidak asing dengan kata tekanan kalau udah bahas gas kan. Nah, pergerakan gas untuk menekan ke segala arah itu, seberapa menekannya kita sebut dengan tekanan gas, atau yang biasa kita lambangkan dengan P. P itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris biasanya disebut P, yaitu kependekan dari pressure. Kalau di kita ya tekanan, dilambangkan P. Seperti itu yang ketiga. Lalu yang keempat, kita tahu bahwa tadi gas itu bergerak kemana-mana. Nah, kita kan tahu juga bahwa ketika suatu gas itu bergerak kemana-mana, pasti pergerakan itu butuh energi dong. Nah, di sini kita harus tahu bahwa bergeraknya gas tersebut ditentukan. Seberapa cepat gas itu bergerak, seberapa kuat gas itu bergerak ditentukan oleh energi yang dia terima. Nah, energi yang dia terima kita dapat ukur dalam bentuk suhu. Suhu itu dilambangkan kalau di rumusnya T. T itu bahasa Inggris juga, artinya temperatur. Nah, berarti seperti yang digambar ini ya, ketika gas itu pada suhu yang rendah, katakanlah sekian derajat Celcius, katakanlah 25 derajat Celcius, itu pergerakannya tidak secepat, tidak sekuat ketika gas itu bergerak dalam suhu 50 atau 60 derajat Celcius. Kita lihat gambar ini, ketika dia diberikan suhu ketika suhu pada gas tersebut meningkat, maka dia akan semakin kencang, dia akan semakin aktif mendorong sana kemari. Kenapa? Karena energi yang diterima semakin banyak. Seperti itu. Itulah 4 konsep yang sekiranya kita harus mengerti dulu deh sebelum kita masuk ke hitung-hitungan tentang gas, tentang fenomena kimia tentang gas dan lain sebagainya. Sekian untuk video berikutnya, untuk penjelasan tentang gas yang lebih lanjut lagi kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih.